Baik, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, topik hari ini kita berbicara tentang anak yang hilang. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang makna anak yang hilang ini, saya perlu menjelaskan sedikit tentang hal-hal unik seputar latar belakang. Ya. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, topik ini hanya ada di dalam kitab Lukas. Matius, Markus, Yohanes tidak ada topik ini. Ya. Lukas, kenapa dia menulis topik ini sementara di kitab-kitab yang lain tidak ada bahagian ini, bacaan ini? Karena memang Lukas itu adalah seorang penulis yang berlatar belakang non-Yahudi. Dari 4 Injil, penulis 4 Injil, hanya Lukas sendiri yang non-Yahudi. Ya. Lukas ini kemudian dipanggil Tuhan untuk kemudian dia menjadi seorang penulis. Ya. Dia melihat pada masa itu bahwa Injil belum begitu tersebar di kelompok non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Karena Injil belum tersebar sehingga Lukas kemudian terpanggil karena dia selalu mengikut beberapa rasul begitu sehingga dia kemudian menulis kitab khusus Injil untuk menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus Kristus. Ada beberapa kisah yang unik karena dia ini orang non-Yahudi sehingga dia mencoba untuk menulis dengan pendekatan bahwa Injil atau Kristus itu sangat mengasihi orang non-Yahudi. Ya. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa orang Yahudi, orang non-Yahudi itu sangat saling tidak baku betul. Sementara Injil itu yang ditulis oleh Lukas, dia mencoba untuk menulis sedemikian rupa supaya Injil itu bisa sampai kepada orang non-Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Makanya kalau teman-teman melihat, ada beberapa bagian yang sebetulnya tidak ada di kitab-kitab yang lain, tetapi ada di Injil Lukas. Ya, tidak ada di Matius, Markus, Yohanes, tetapi ada di Injil Lukas. Misalnya cerita tentang Yesus ketika mau menolak untuk menghukum orang Samaria ketika atas permintaan murid-muridnya karena orang tersebut menolak mereka. Jadi mereka mau datang ke salah seorang orang Samaria begitu, kemudian orang Samaria itu menolak. Lalu murid-muridnya ini menjadi marah. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lalu kemudian murid-muridnya bilang, "Tuhan, bagaimana kalau kita hukum dia saja begitu? Engkau menghukum dia saja." Tapi Yesus bilang, "Jangan." Ya. Nah, itu kisah itu ada di Lukas pasal 9:51 sampai 56. Kisah lainnya, misalnya yang paling populer adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Itu pun juga tidak ada di dalam Matius, tidak ada di dalam Markus, tidak ada di dalam Yohanes. Kenapa? Karena Lukas seperti tadi punya pendekatan ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang lain itu juga layak dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang lain itu juga Samaria ini menggambarkan juga tentang bagaimana ternyata ada orang-orang di luar sana juga baik, ya tidak seperti baik, ternyata orang luar yang baik begitu, ya. Lalu misalnya perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 3 beruntun perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Dan Tuhan mencari, Tuhan mengasihi. Ya, ini mau menunjukkan bahwa Lukas ingin memperkenalkan Injil kepada orang-orang lain, tetapi dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan pendekatan yang lebih cocok dengan mereka. Bahwa Allah juga mengasihi kita, kita adalah orang-orang terhilang dan Allah mau mencari kita. Itu kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Lukas. Nah, teman-teman yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita melihat latar belakang konteks dari bacaan kita, kenapa jadi Yesus menceritakan kisah ini? Itu ada 2 kisah di sebelumnya yang mengaitkan kenapa Yesus harus mengulang-ulang sampai 3 kali cerita tentang sesuatu yang hilang. Ya. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu berturut-turut. Kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini berulang-ulang? Itu terkait dengan konteks. Kalau kita lihat di Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 5, itu diceritakan bahwa ada orang Farisi yang kemudian mengundang Yesus untuk makan. Lalu kebetulan itu pada hari Sabat. Lalu akhirnya Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Ada orang-orang sakit yang datang dan Yesus menyembuhkan. Dan hal itu membuat orang Farisi tidak nyaman. Ya. Peristiwa yang lain itu ditambah dengan Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2. Itu juga sama, diceritakan bahwa Yesus itu sering bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan itu membuat orang Farisi itu tidak suka. Jadi ada 2 hal yang membuat orang Farisi tidak suka terhadap Yesus. Yang pertama karena dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, lalu yang kedua karena dia duduk bersama orang-orang berdosa, ya. Lalu kemudian akhirnya Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi ini dalam perumpamaan. Nah, itu kira-kira dan 3 kali Yesus mengulang.
Yang lebih menarik, kalau teman-teman melihat perumpamaan domba yang hilang, itu ketika ada 99, satu ekornya hilang, tuannya pergi cari. Dirham yang hilang juga begitu. Dirham yang hilang, tuannya pergi cari. Tetapi perumpamaan anak yang hilang, bapaknya duduk diam-diam saja. Anaknya yang cari bapaknya. Ya. Bapaknya duduk diam-diam, anaknya yang pergi terus anaknya yang cari bapaknya. Kenapa seperti itu? Kenapa pada dua perumpamaan sebelumnya itu bapaknya atau Tuhan menggambarkan tentang Tuhan mencari, tapi pada perumpamaan anak yang hilang, bapaknya duduk diam-diam saja. Ya. Sebetulnya pada perumpamaan dua sebelumnya, perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, ini mau menunjukkan fokusnya adalah kasih Allah. Fokusnya adalah kasih Allah. Allah begitu mengasihi sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mencari yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang. Jadi fokus pada dua perumpamaan sebelumnya itu adalah pada Allahnya. Sementara fokus pada satu perumpamaan yang terakhir itu pada orang berdosanya. Bagaimana keadaan orang berdosanya, apa yang dimaksud dengan berdosa. Jadi bisa dipahami ya. Jadi pada perumpamaan tentang anak yang hilang, itu bapak tidak mencari, tidak digambarkan ada bapaknya mencari, karena memang fokusnya pada orang berdosa. Sementara dua perumpamaan sebelumnya fokusnya pada Allah. Itu. Ini saya perlu menggambarkan, menjelaskan di awal supaya kita punya gambaran ya tentang kenapa ada sedikit perbedaan di antara tiga kisah ini.